Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lina Kemala dari Prodi D4 Agribisnis Pangan kelas 1A, mata kuliah Manajemen Agribisnis. Di sini saya akan mempresentasikan tentang materi pengantar ilmu logistik dan supply chain. Berikut penjelasannya. Pengantar ilmu logistik dan supply chain. Yang pertama, manajemen logistik. Manajemen logistik adalah bagian dari proses rantai pasok yang terdiri dari perencanaan dan kontrol agar lebih efektif dan efisien terhadap aliran dan penyimpanan barang, jasa, dan informasi terkait dari titik asal ke titik pemakaian dalam memenuhi pesanan permintaan pelanggan. Dalam artian lain, manajemen logistik adalah sistem terintegrasi yang mengkoordinasikan keseluruhan proses di organisasi atau perusahaan dalam mempersiapkan dan menyampaikan produk atau jasa kepada konsumen. Proses ini mencakup perencanaan, sumber input bagi proses transformasi input menjadi output, transportasi, distribusi, penggudangan, sistem informasi dan pembayaran produk atau jasa, sampai produk atau jasa tersebut dikonsumsi oleh konsumen, serta layanan pengembalian produk atau jasa. Fungsi-fungsi utama sistem logistik. Berikut adalah gambar yang menunjukkan fungsi-fungsi utama dari sebuah sistem logistik. Ada persediaan, yaitu menyiapkan pesanan atau barang yang dibeli oleh konsumen. Transportasi, sebagai alat transportasi untuk mengirimkan barang atau pesanan. Penggudangan, proses penyimpanan barang jadi sampai barang tersebut sampai ke tangan pelanggan, serta sistem informasi. Lalu ada unit-unit dalam sistem logistik, yaitu unit pemasok, manufakturnya penyedia bahan baku, jasanya penyedia tenaga kerja. Yang kedua, unit produsen, manufakturnya pabrik, jasanya perusahaan jasa. Unit konsumen, manufakturnya pembeli barang retail, jasanya perusahaan pengguna jasa masyarakat. Setelah itu, adapun aliran logistik. Barang diambil dari pemasok. Barang tersebut dikirim ke pabrik melalui kurir. Setelah itu, barang tersebut dikirim kurir ke distributor. Setelah barang melalui tahap distributor, barang tersebut dikirim langsung ke pelanggan. Yang kedua, manajemen rantai pasokan atau supply chain management atau SCM. Supply chain management yaitu aktivitas manajemen yang menyediakan barang-barang, yaitu material, dan layanan atau servis, mengubah menjadi barang setengah jadi dan barang jadi, dan menyampaikannya melalui sistem distribusi. Aktivitas ini meliputi aktivitas pembelian dan outsourcing, dan ditambah beberapa fungsi penting lain yang berhubungan dengan supplier dan distributor. Komponen-komponen sistem rantai pasok terdiri atas fasilitas, proses produksi, sediaan, transportasi, sistem informasi, pemasok, dan harga. Area cakupan SCM yaitu kegiatan merancang produk baru, selanjutnya kegiatan mendapatkan bahan baku, lalu kegiatan merencanakan produksi dan persediaan, selanjutnya kegiatan melakukan produksi, kegiatan melakukan pengiriman, dan terakhir kegiatan pengolahan pengembalian produk. Tantangan dalam mengelola supply chain, yaitu pertama, kompleksitas struktur supply chain. Yang kedua, ketidakpastian. Contoh kasus aktual, beberapa perusahaan di Indonesia sudah menerapkan konsep supply chain management dan menjadikan supply chain management sebagai strategi bersaing memenangkan pasar. Salah satunya adalah Coca-Cola Bottling Company yang mengintegrasikan kegiatan logistiknya mulai dari pemasok bahan baku,
yaitu gula, botol, flavors, dan soda, hingga proses dalam pabrik sampai pendistribusian produk ke konsumen, baik melalui pasar tradisional, supermarket, ataupun hipermarket. Kasus aktual lain yaitu Amazon, toko buku Gramedia, Indomaret Retailer, dan Botol Sosro. Sekian penjelasan yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pertama yaitu jelaskan pengertian manajemen logistik agribisnis. Manajemen logistik agribisnis yaitu proses yang secara strategis mengatur pengadaan bahan, antara lain pembelian, perpindahan dan penyimpanan bahan, komponen, dan penyimpanan barang jadi, atau informasi terkait, melalui organisasi dan jaring pemasarannya dengan cara tertentu, sehingga keuntungan dapat dimaksimalkan baik untuk jangka waktu sekarang maupun waktu mendatang melalui pemenuhan pesanan dengan biaya yang efektif. Pertanyaan kedua tentang jelaskan tujuan manajemen logistik agribisnis. Tujuannya untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Pertanyaan ketiga, jelaskan fungsi manajemen logistik agribisnis. Berfungsi merencanakan, melaksanakan, mengontrol secara efektif, efisien proses pengadaan, pengelolaan, penyimpanan barang, pelayanan, dan informasi mulai dari titik awal hingga ke titik konsumsi dengan tujuan memenuhi kebutuhan konsumen.